kalau aplikasi dibuat seperti yang dikatakan oleh Gaudi Sargar itu merupakan salah satu aspek saja dari teknologi paradigma Islam. Banyak hal-hal lain yang perlu kita bereskan. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada persoalan berdasar yang sudah kita pelajari tanpa syarat dari SD sampai SMA sampai di perguruan tinggi. Salah satu contoh yang ingin saya bahas di sini adalah mengenai hukum kekekalan energi, yaitu yang dalam bahasa Law of Conservation of Energy. Jadi Indonesia kan menjadi hukum kekekalan energi, bukan hukum konservasi energi. Nah, hukum ini mengatakan bahwa di dalam fisika dan kimia, the law of conservation of energy, konservasi energi, karena nanti ada juga konservasi massa. Hukum kekekalan energi itu menyatakan bahwa di dalam sistem yang terisolasi, total energi itu tetap tidak berubah. Ini pertama kali diusulkan dan diuji oleh Satelit, ya, orang Prancis tentu ya, yang berarti bahwa hukum kekekalan energi itu menyatakan energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, ini pernyataan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dimusnahkan inilah yang bermasalah. Karena kalau energi itu tidak diciptakan, berarti tidak ada penciptaan alam. Berarti terjadi dengan sendirinya. Dan alam ini berarti kejadian alam ini, di dalam kejadian alam ini tidak ada irodah Tuhan, tidak ada kehendak Tuhan. Begitu saat terjadi dengan sendiri. Dan sebagai implikasi lebih jauh ini yang bukan masalah besar, tragedi kemanusiaan, masalah ketidakadilan, adalah manusia boleh mengeksploitasi alam menurut kehendak dan kebutuhannya sendiri. Jadi alam itu dengan paradigma ini, karena bersumber dari bahwa energi tidak ada yang menciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan, maka alam itu bukan merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan, tetapi adalah sumber daya yang harus dieksploitasi, harus dikuasai oleh manusia untuk sebesar-besar kepentingan manusia. Inilah yang kemudian menimbulkan penjajahan manusia di atas manusia, yang tentu saja dialami oleh bangsa kita sendiri selama ratusan tahun. Karena dasar ini. Jadi ketika kita membaca hukum-hukum tentang ilmu alam yang dasar dalam fisika dan kimia, sebenarnya implikasinya luas. Bukan hanya pada persoalan-persoalan ilmu itu sendiri, tapi pada kehidupan yang lebih luas. Ya, seperti juga nanti dalam masalah teori evolusi juga. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita merumuskan kekekalan energi tersebut supaya tidak sesat? Ya, kalau dikatakan energi itu tidak dapat dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, lalu siapa yang menciptakan kan? Nah, jawaban mereka ya berada dengan sendirinya. Kan ini kan teori yang sesat, ya, hukum yang sesat. Itu kita tentu tidak boleh mengikuti. Nah, kita bisa meluruskan ini dengan mempelajari kerumitan sistem alam yang tidak dapat disederhanakan, namun sangat terkendali agar alam tetap wujud, tetap eksis. Bagi contohnya ini adalah energi untuk kehidupan di muka bumi ini bersumber dari reaksi fusi atom-atom hidrogen menjadi helium di matahari yang membutuhkan suhu inisiasi sekitar 10 kali 10 pangkat 7 Kelvin. Ya, kita tahu 1 Kelvin itu 373 derajat Celcius.
Ini 10⁻⁷, jadi 10 juta. Ya, jadi hampir ratusan juta kali, ratusan juta derajat Celcius semua awal matahari. Jadi luar biasa panasnya, dan itu tetap terjadi matahari, tetap seperti itu ya, tidak hilang, tidak meluruh dengan proses fusi. Di matahari ini hidrogen, 2 atom hidrogen, inti 2 atom hidrogen itu bertumbukan menghasilkan 1 atom helium. Tetapi ini tidak kemudian atom-atom helium itu berfusi lagi ya, bergabung lagi menjadi atom yang lebih tinggi, misalnya menjadi helium itu 2 proton menjadi 4 proton menjadi berilium. Tidak terjadi, hanya sampai helium saja, tidak sampai situ. Tidak lanjut menjadi berilium menjadi karbon, dan itu tidak terjadi seperti itu. Sehingga energi yang kita terima di muka bumi ini tetap ada seperti itu adanya sejak matahari diciptakan. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, kita tidak bisa membayangkan betapa luasnya, betapa rumitnya sistem ini. Karena di jagat raya ini, matahari tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ada dalam tata surya, dan tata surya harus ada dalam galaksi, bersama galaksi-galaksi lain yang jumlahnya tidak berhitung, ya, tidak terbatas. Sampai sekarang orang masih terus menghitung galaksi, bertambah lagi. Sistem tata surya kita juga bukan yang terbesar di dalam galaksi kita, dan bukan berada di pusatnya. Ya, bintang matahari ini bintangnya sedang-sedang saja ya, menurut data astronomi seperti itu. Jadi intinya untuk menghidupkan sehelai rambut, sehelai rumput, ya, maka diperlukan alam semesta yang luasnya tidak bisa kita bayangkan. Ya, karena rumput itu harus mendapat energi matahari tumbuh, berkembang biak. Nah, diperlukan energi yang berasal dari matahari, dan matahari harus terletak dalam sistem yang luar biasa kompleks. Ini pemahaman kita tentang energi. Sedikit mengenai fusi, reaksi penggabungan. Jadi ini adalah reaksi inti. Jadi reaksi intinya ada 2 macam, ada reaksi fusi, penggabungan atom sederhana menjadi atom yang lebih kompleks. Ada reaksi fisi, pembelahan atom kompleks, atom berat menjadi atom-atom sederhana. Di matahari ini fusi, yaitu yang biasa disebut sebagai proton-proton fusion. Proton-proton fusion, jadi fusi proton-proton. Jadi dimulai dari proton, yaitu inti atom hidrogen, karena hidrogen mempunyai 1 proton. Inti atom hidrogen dengan energi sangat tinggi bisa mengatasi gaya tolak menolaknya, maka dia bertabrakan menghasilkan suatu inti yang terdiri dari 2 proton. Ya. 2 proton ini merupakan inti helium. Energi yang dihasilkan dari pembentukan ini berasal dari selisih massa antara atom helium dengan 2 atom hidrogen. Ini 2 atom hidrogen asalnya kemudian membentuk atom helium. Ternyata helium yang terbentuk itu massanya lebih ringan dibandingkan dengan gabungan 2 proton. Selisih massa itulah yang kemudian menjadi energi, yaitu untuk membentuk 1 atom helium itu terbentuk energi atau dilepaskan energi sebesar 2,74 kali 10⁻12 Joule per mol. Nah, ini energi yang dihasilkan ini kira-kira 1 juta lebih besar daripada energi reaksi kimia biasa. Sangat dahsyat. Konversi massa energi ini dirumuskan dari reaksi intinya oleh Einstein sebesar E sama dengan mc². M ini adalah massanya, C ini adalah kecepatan cahaya kuadrat. Di sini artinya karena energi ini totalnya tetap, maka
apabila masanya maksimum, energinya akan minimum. Apabila masanya minimum, energinya akan maksimum. Atau apabila masanya minimum, maka kecepatannya akan maksimum. Karena itu kita bisa memahami kalau malaikat itu atau jin bisa bergerak lebih cepat karena masanya sangat minimum atau bahkan tidak mempunyai massa seperti cahaya. Kita kan tahu di dalam beberapa hadis dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya, kalau cahaya itu tidak mempunyai massa, maka energinya itu sangat maksimum. Nah, inilah pemahaman kita perluas seperti ini ketika memahami hadis itu, bukan sekedar secara fisik energi tidak hanya bisa diubah dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Demikian juga jika jin misalnya diciptakan dari api, panas itu juga berarti energi, maka dia juga masanya minimum sehingga dia mudah berkembang. Karena itu maka tentu jin ini tidak memerlukan teknologi yang bersifat berpindah seperti manusia memerlukan kendaraan, karena dia bisa pindah dengan seketika, berbeda dengan manusia. Ini adalah perluasan pemahaman kita tentang konsep. Jadi peristiwa Isra Mi'raj juga bisa kita pahami bagaimana Rasulullah berpindah dengan cepat, bisa menggunakan kecepatan cahaya dan mengubah materi itu dengan mengubah materinya menjadi semungkin bisa seperti itu kan Allah membahas. Bagaimana energi matahari itu dikirimkan untuk kehidupan di bumi? Ini adalah satu bentuk penyederhanaan reaksi yang disebut dengan reaksi fotosintesis. Informasi tentang atau petunjuk tentang fotosintesis ini tercantum di dalam Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dialah yang menjadikan bagi kamu dari pohon yang hijau itu api apabila kamu menyurutnya, apabila kalian menyalakannya. Mungkin pada awalnya ini tidak bisa dipahami dengan seksama, ya bisa dipahami bahwa kalau kayu itu dibakar maka dia menjadi panas sehingga bisa digunakan. Tapi dari mana itu panas itu berasal? Nah, dengan memahami reaksi fotosintesis ini, panas itu berasal dari energi matahari. Energi matahari dalam bentuk cahaya atau sinar ini kemudian disimpan sebagai energi kinetik di dalam molekul, kemudian ketika dia diambil kembali keluarnya menjadi panas. Kalau dalam bentuk makanan kita makan, maka makanan itu nanti ujungnya menjadi glukosa, dalam glukosa itu tersimpan energi matahari, maka ketika dicerna dia keluar lagi. Nah, kita belum sampai kepada membicarakan bagaimana pelepasan energi di dalam tubuh, karena membahas bagaimana energi itu ditransfer dari sinar matahari yang luar biasa panasnya menjadi sesuatu energi yang berguna, itu memerlukan pemahaman yang lumayan rumit. Kalau dilihat dari reaksinya sederhana, sebetulnya ya, ini ada karbon dioksida di atmosfer, kemudian ada air, ada sinar matahari, kemudian oleh daun, air, dan karbon dioksida itu diubah menjadi karbon dan oksigen. Reaksinya sederhana. Tapi kita harus paham bahwa transfer energi itu bukan sekedar nuclear fusion, tapi seperti yang disebutkan oleh tadi. Nah, sekarang energi matahari itu adalah gelombang elektromagnetik
Disebut gelombang elektromagnetik itu karena berasal dari medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Elektro itu dari medan listrik, magnetik dari medan magnet. Apa itu gelombang? Gelombang itu adalah gejala fisik yang merambat. Seperti dalam gambar ini merambat. Ya. Kecepatan merambatnya itu bergantung dari jenis gelombang elektromagnetiknya yang mempunyai rentang yang sangat luas dari sinar kosmis yang energinya sangat tinggi sampai gelombang radio yang energinya sangat ringan. Suara ini, volume suara saya ini gelombangnya gelombang mekanik dengan frekuensi seperti gelombang radio. Nah, energi setiap jenis gelombang tadi dari sinar kosmis sampai gelombang radio itu berbeda-beda. Ya, di antara kosmis, sinar kosmis dan gelombang radio itu ada satu daerah yang panjang gelombang yang sangat sempit, yang itu yang disebut dengan visible light, cahaya tampak. Dan itu yang bisa dikenali, diindrai oleh mata manusia. Jadi kita hanya bisa mengenali ada sinar yang rentangnya sangat singkat, cahaya tampak dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Kemudian di bawah itu yang lebih pendek ada gelombang yang berasal dari sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet inilah yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Jadi si tumbuh-tumbuhan itu harus sangat selektif menerima sinar matahari, dan sinar matahari yang sampai ke ini juga harus terkuantifikasi dengan tepat supaya tidak sampai membakar tumbuh-tumbuhan, tetapi juga bisa digunakan sebagai energi untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi api di dalam karbohidrat. Jadi kalau ditulis persamaannya sebenarnya sederhana. Karbon dioksida ditambah air, di dalam daun ada sinar matahari berubah menjadi karbohidrat, glukosa, dan oksigen. Ya. Ini sangat sederhana, tapi sebetulnya ya ini sangat rumit, sistemnya sangat rumit. Jadi untuk memahami ini, maka kita harus ingat bahwa energi untuk kehidupan ini diciptakan dalam sistem kosmos raksasa yang rumit namun sangat sederhana. Jadi harus ada planet, tata surya, galaksi, dan seterusnya. Kemudian ada molekul pemanen energi harvesting molekul dalam tumbuh-tumbuhan sebagai hijau pohon, ya dalam istilahnya menurut surat Yasin itu asyajarul akhdar, hijau pohon bukan hijau daun. Kenapa? Karena klorofil itu tidak hanya terdapat pada daun, di dalam batang, dalam bagian-bagian lainnya. Ada sehingga yang lebih tepat diberinya adalah hijau pohon. Nah, ini sinarnya ini harus terkuantifikasi dengan akurat ya untuk menjalankan reaksi fotosintesis. Nah, ini ada beberapa faktor tentang klorofil. Jadi klorofil ini sudah baru selesai diteliti pada tahun 1943. Ternyata ada 4 jenis klorofil A, B, C, D. Itu, dan klorofil ini adalah suatu pigmen ya, zat warna yang menyebabkan warna hijau pada pergerakan tumbuhan. Kan tumbuh-tumbuhan ada yang berwarna merah juga, dan ini juga. Tapi yang dapat menyerap, yang dapat memandang itu yang hijau, yang berasal dari klorofil. Klorofil ini dari bahasa Yunani, kloros yang berarti hijau, dan filon yang berarti daun. Nah, karena itu pada awalnya ini dari daun ya. Nah, klorofil inilah yang menjadi penyerap sinar ultraviolet dari matahari sebagai energi untuk melangsungkan fotosintesis.
Nanti setelah molekulnya terbentuk, maka energi itu disimpan dalam molekul itu, yang apabila kita konsumsi ruang kerja kan, energi kan didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja. Nah, dalam molekul klorofil ini terdapat senyawa yang mengandung magnesium yang berfungsi seperti besi dalam hemoglobin. Kita tahu bahwa dalam hemoglobin itu ada besi untuk mengikat oksigen, kemudian dilepaskan lagi dengan kecepatan yang seperti hembusan nafas kita. Dan klorofil itu yang bertugas mengikat oksigen itu magnesium. Kalau di dalam hewan-hewan bercangkang yang bertugas mengikat oksigen itu tembaga, sehingga darahnya menjadi biru. Jadi kalau ada ungkapan berdarah biru, sebenarnya secara kimia ada betulnya juga. Karena memang ada hewan yang berdarah biru. Pengikat oksigennya namanya hemosianin. Kalau kita kan berdarah merah karena besi, hemoglobin. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Kita bisa bayangkan dari energi matahari yang luar biasa, yang mulai dari yang sangat berbahaya sinar kosmis sampai kepada gelombang radio yang hanya bisa menggetarkan gendang telinga. Yang harus diambil oleh tumbuh-tumbuhan itu ada sinar ultravioletnya saja yang sangat sempit. Demikian sistem kosmos ini mengatur transfer energi agar kehidupan di muka bumi ini bisa berlangsung. Karena tanpa energi ini tidak bisa berlangsung. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut, klorofil ini tidak sederhana. Kita sederhanakan yang memanen energi itu ada di sini. Tapi ini ada molekul-molekul lain yang panjang, yang disebut ekornya, ini punya fungsi-fungsi lain. Ini disebut porfirulin, ini yang menghasilkan atau bagian dari yang menyerap energi. Kemudian sini ada gugus-gugus yang membedakan klorofil ada. Kemudian letaknya di filamentous. Proses pembentukannya juga. Ini sangat rumit ya, padahal yang diperlukan itu adalah memindahkan energi dari matahari ke dalam. Ya, yang kerjain sama kita ya, Pak? Iya. Dan itu bagian dari tumbuh-tumbuhan ini dikonsumsi oleh hewan, kemudian hewan dikonsumsi oleh manusia langsung mengonsumsi. Apa hikmah di balik transfer energi? Saat ini kebutuhan energi untuk persoalan ini menempati 10 besar masalah global kemanusiaan. Hampir semua peperangan besar ya terjadi akibat krisis energi, perang dunia 1, perang dunia 2, invasi Amerika ke Irak. Itu semuanya karena soal energi, krisis energi. Nah, dalam Islam energi itu ya di dalam hadisnya ini disebut sebagai api. Itu bukan komoditas yang boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Ini hadisnya yang sangat terkenal. Ini konsep dasar tentang energi. An-nas syuruka'un fil ma' wa halala an-nar. Manusia itu berserikat, bekerja sama dalam air, dalam ladang penggembalaan, dan dalam api. Ya, air yang dalam makna yang realistis sebagai air yang diminum. Halala itu ladang penggembalaan, kita bisa artikan sebagai sekarang ini tempat berusaha ya, ekonomi. Kemudian nar ini adalah sebagai energi dari kita, kan sebagai energi. Ini yang menjadi persoalan dasar dalam undang-undang dasar kan, bumi, air, dan kita yang alam yang terkandung di dalamnya
termasuk energi, barangkali yang dipasok itu harus dikuasai oleh negara. Karena ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Dalam teks yang lain, al-muslimun syuraka'in filma wal halala wal nar. Kaum muslimin itu berserikat atau harus bekerja sama dalam soal pengadaan air, dalam soal perekonomian, dan dalam soal api, dan soal energi kalau kita berupa karbohidrat, lipid, dan protein, dan di samping mineral, samping air dan mineral, ya air, gas, dan mineral, oksigen, untuk bisa tumbuh, berkembang, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Tanpa itu, tidak mungkin manusia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan untuk bertahan sekalipun. Tetapi manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri secara langsung. Jadi kita tidak dapat misalnya untuk bisa mendapatkan energi dengan cara berjemur misalnya di panas matahari, lalu kita dapat energi matahari ditransfer melalui kulit, jadilah kita berkekuatan, bertenaga, begitu tidak dapat. Kita harus melalui makanan, dan makanan itu tidak bisa dihasilkan sendiri tapi oleh makhluk lain. Ya. Itu sangat berbeda misalnya dengan sel tunggal. Sel tunggal itu bisa mengekstrak energi dari luar, sel itu sendiri bisa mengubah menjadi bentuk energi oleh satu sel itu, kemudian mengeluarkan sisa-sisanya, menghancurkan sisanya, bisa oleh dirinya sendiri. Tapi manusia sebagai makhluk multiseluler, sel itu sangat terdiversifikasi, sangat spesifik, bukan generalis. Bahkan kita tidak bisa menghancurkan kotoran sendiri. Harus bergantung kepada bakteri-bakteri busuk. Misalnya yang di dalam usus, ya di alam, ya setelah dibuang, perlu bakteri. Kalau tidak, dalam waktu sekejap dunia ini akan penuh oleh sel. Nah, kita tahu bahwa pati adalah mata rantai pertama jaringan pangan bagi kehidupan di bumi. Ini primary change, ya, output change. Pati itu rantai pertama jaringan pangan. Hewan-hewan memakan biji-bijian, buah-buahan, rumput-rumputan, daun-daunan, akar, batang. Ya, kemudian dia mempersembahkan daging, susu, telur, kulit, dan hasil olahannya untuk kebutuhan manusia. Di sini kita melihat bahwa tumbuh-tumbuhan itu, tumbuh-tumbuhan dan hewan dan manusia itu bekerja sama. Ya, fotosintesis itu memerlukan karbon dioksida. Karbon dioksida itu dihasilkan ketika hewan dan manusia menghembuskan napas. Jadi harus ada pada saat bersamaan respirasi atau menghembuskan napas itu dengan fotosintesis itu harus ada atau harus terjadi pada saat yang bersamaan. Bukan satu-satu, tidak mungkin ada respirasi, tidak ada fotosintesis dulu misalnya, terus ini tidak mungkin, sehingga dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa teori evolusi Darwin yang bertahap yang menganggap bahwa alam ini tercipta dari material-material sederhana menjadi semakin kompleks itu tidak bisa diterima secara ilmiah, khususnya oleh fisika dan kimia. Dari reaksi fotosintesis dan respirasi saja sudah tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri, yang satu lebih awal daripada yang lainnya itu sudah tidak mungkin. Jadi di sini kita memahami energi ini sekaligus kita membantah teori-teori yang sesat dari yang lain. Nah, jadi di sini berarti fotosintesis dan respirasi itu terjadi pada saat yang bersamaan. Ya, karena bila hanya respirasi yang terjadi mengeluarkan karbon dioksida saja, maka atmosfer bumi akan segera jenuh, cepat penuh oleh karbon dioksida.
sehingga manusia dan hewan itu akan kesulitan bernapas, akan kekurangan oksigen karena oksigennya dipakai untuk respirasi tadi. Sebaliknya, bila yang terjadi itu fotosintesis, hanya fotosintesis atau fotosintesis lebih dahulu, maka atmosfer bumi ini akan segera dipenuhi oleh oksigen. Kalau oksigennya banyak, semakin banyak, maka dia akan mudah sekali terbakar. Ya, kehidupan di bumi ini dipertahankan dengan komposisi hidrogen tidak lebih dari 20%, sekitar 20%. Ya, 18 sampai 20%. Tidak boleh lebih dari itu. Sisanya adalah nitrogen. Kalau lebih dari itu akan mudah terbakar. Kalau kurang dari itu akan sulit bernapas. Dipertahankan dengan sistem yang rumit, ya, ada siklusnya yang kita tidak bisa kita bahas di sini ya, padahal sekali. Jadi sebagai kesimpulan di sini adalah bahwa paradigma Islam ini dapat diterapkan dalam aspek-aspek tertentu suatu disiplin ilmu. Apakah itu teorinya, apakah konsepnya, apakah definisi atau lain. Nah, di sini kita contoh dalam energi bahwa fakta-fakta dan buku-buku tentang energi dalam fisika dan kimia dapat diinterpretasikan dengan paradigma Islam untuk menempatkan kebenaran wahyu di atas kebenaran empiris. Ya, kita bisa gunakan. Jadi, nah kita bisa melihat bahwa energi untuk kehidupan di muka bumi ini diciptakan dalam sistem kosmos yang sangat besar, sangat akurat, sangat rumit, namun sangat terkendali, mulai dari pembentukan galaksi dan tata surya sampai molekul-molekul yang terlibat dalam reaksi transfer elektron. Sangat rumit. Kerumitan sistem energi itu menunjukkan kepada kita bahwa energi itu diciptakan dengan grand design sang pencipta yang luar biasa. Akurasinya tidak mungkin terjadi tanpa kemauan, tanpa iradah yang kuasa. Terdapat banyak hikmah dalam proses transfer energi untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jadi ketika kita bicara bagaimana menerapkan paradigma Islam itu, kita bukan berarti hanya melabelkan Islam dalam disiplin, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menjelaskan peristiwa-peristiwa alam ini dari sudut pandang Islam. Itu saya kira yang terpenting. Dan ini saya coba di sini misalnya bentar ya. Misalnya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ini sudah kelihatan belum? Belum, masih. Oh ya, sudah kelihatan. Mudah-mudahan ini bisa dibaca ya. Wah, ini buku teks saya tentang kimia kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Di bagian awal, di bagian pendahuluan, ya, ketika membahas reaksi fotosintesis, reaksinya sebetulnya sederhana, ya, tetapi ya kejadian karbon dioksida tambah air sinar matahari menjadi api, fotosintesis air dari tanah dan karbon dioksida dari udara kemudian diubah menjadi karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Namun di balik reaksi fotosintesis itu sesungguhnya sangat rumit, melibatkan banyak sekali enzim dan protein yang struktur dan fungsinya sampai saat ini masih banyak yang belum diketahui dengan jelas. Lebih jauh lagi, untuk menumbuhkan sebatang rumput diperlukan sinar matahari dengan tingkat energi yang terkuantifikasi dengan sangat akurat. Matahari pun harus tidak bisa berdiri sendiri,
tetapi berada dalam sistem tata surya. Tata surya pun tersusun dalam suatu galaksi yang berada bersama-sama galaksi-galaksi lain yang tak terhitung jumlahnya. Jika di diskusi ini kita teruskan ke alam yang lebih makro, kita akan berkesimpulan bahwa kehidupan di muka bumi ini sungguhnya bukanlah kebetulan, bukan tanpa rencana dan tanpa maksud, melainkan telah dirangsang dengan sangat sempurna, hasil ciptaan the great designer. Alam ini terlalu besar jika hanya diciptakan untuk manusia, dan manusia terlalu kecil dan terlalu lemah untuk menguasai alam semesta yang luasnya terbayangkan alam pikiran. Ini yang saya coba ekspresikan seperti itu. Nah, kemudian dalam reaksi fotosintesis ini, kebetulan saya pernah melakukan riset-riset ini, ya. Jika fotosintesis ini ditiru secara in vitro, artinya di luar sel, dengan menyediakan semua reaktan, yaitu karbon dioksida dan air, energi dan klorofil dengan jumlah dan intensitas yang dikendalikan dalam sebuah eksperimen, karbohidrat dan oksigen ini tidak terbentuk karena kondisi in vivo tidak tercapai. Ya, saya pernah mengisolasi salah satu, ini proteinnya banyak sekali dalam reaksi fotosintesis. Ini saya pernah mempelajari plastocyanin diisolasi dari bayam dan saledri, ya. Karena di Inggris ini tidak ada bayam yang bagus, maka kita impor Italian spinach, ya, jadi bayam dari Itali kita impor. Kemudian saya mengisolasi plastocyanin, suatu protein, satu dari puluhan protein yang terlibat dalam fotosintesis ini, yang hanya terdiri sekitar 100-an asam amino. Ya, saya hanya mempelajarinya pada molekul intinya, yaitu pada tembaganya, warnanya biru karena itu plastocyanin biru. Tembaga ini diikat oleh 4 asam amino, salah satunya adalah prolin. Prolin ini suatu asam amino yang bersifat basa karena ada nitrogen. Kemudian saya ingin tahu kalau prolin ini diganti dengan histidin, asam amino juga yang bersifat basa, ya, saya minta ke Swedia itu plastocyanin yang menggantikan prolin dengan histidin itu. Saya pelajari seperti itu, ternyata tidak berfungsi, tidak bisa mengharvest, memanen energi, strukturnya pun berubah. Ya. Jadi kerumitannya itu luar biasa, tidak bisa disederhanakan. Itu baru satu jenis protein saja dari belasan protein, belum lagi klorofilnya tadi ya. Pertama energi itu harus diambil oleh klorofil, kemudian digunakan untuk mindah-mindah. Ini yang plastocyanin ini gunanya hanya memindahkan satu elektron, pindah-pindah gitu ke molekul lain, pindah-pindah begitu melalui molekul-molekul lain, melalui asam-asam ini. Ternyata tidak bisa. Ya, kondisi in vivo itu kalau di luar sel tidak bisa. Apa artinya? Maknanya di sini bahwa sesuatu yang hidup itu tidak bisa berasal dari sesuatu yang mati. Sesuatu yang hidup itu berasal dari yang maha hidup, harus diberikan oleh yang maha hidup. Itu saya kira bagaimana kita merumuskan ulang atau menginterpretasi ulang hukum-hukum, teori-teori di dalam sains dengan paradigma Islam, bukan dengan cara serta-merta memasukkan ayat dan hadis, tapi pada tahap pemahamannya, interpretasinya, kemudian juga pada aksiologinya, ya, pada penggunaannya. Saya kira mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini sangat teknis, ya. Dan inilah yang sedang saya coba usahakan bisa menerapkan konsep. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ustadz Rahman atas pemaparan materinya. Saya terkesima dengan Ustadz pada sore hari ini karena jujur saya dari latar belakang sosial
selama saya belajar mungkin kurang menyentuh sisi Islam dalam ilmu saya gitu. Cuma kebetulan saya juga senang biologi dan geografi, dan memang saya mengakui bahwa dari sains itu kita bisa banyak belajar kebesaran Allah dalam pembentukan-pembentukannya. Salah satunya juga saya mungkin mungkin kalau saya salah mengingat gitu Ustadz, saya pernah dengar Stephen Hawking, ahli fisika terkenal, dia bilang bahwa semesta ini tuh tercipta nggak usah ada Tuhan, karena semua yang ada di alam semesta ini tuh tercipta memang udah ada timeline-nya masing-masing. Salah satunya mungkin mengambil teori dari ilmuwan Prancis yang tadi Ustadz paparkan, bahwa memang energi di bumi ini, di alam semesta ini tuh sama aja. Jadi ya memang begitu adanya akan terciptanya seperti itu, tidak perlu campur tangan Tuhan. Tapi kemudian pas saya lihat penjelasan dari Ustadz, ya justru yang membuat timeline itu ya Allah gitu, yang maha kuasa, bukan memang tiba-tiba ada gitu. Jadi saya cukup terkesima dengan pemaparan Ustadz pada sore hari ini Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, ya ini memang itu yang saya maksudkan, bahwa menerapkan atau mengimplementasikan paradigma Islam itu bukan dengan serta-merta kita mencantumkan Quran dan hadis, bukan, tapi di dalam pemahaman kita terhadap proses kejadian alam ini. Ya. Di sini kita juga bermain logika, tentu ya, logika yang rasional. Bagaimana mungkin kalau tidak direncanakan si tumbuhan ini bisa menyerap energi demikian tepatnya begitu, padahal energi matahari itu luar biasa besarnya, dari yang sangat berbahaya sampai yang sangat sejuk lah begitu. Tapi dia hanya mengambil sebagian itu saja, kemudian ada molekul-molekul lain yang saling bekerja sama satu sama lain. Jadi sangat sulit diterima kalau ini tiba-tiba begitu terjadi, apalagi kalau kejadiannya itu bertahap seperti yang dirumuskan atau diteorikan oleh Darwin, dari yang sederhana menjadi kompleks, semakin kompleks. Dan itu secara eksperimen tidak pernah berhasil. Tidak pernah bisa dibuktikan molekul-molekul abiota menjadi molekul biota. Tidak pernah. Bisa sampai hari ini tidak pernah bisa dibuktikan. Belum lagi kalau bicara soal fosil ya, kita bicara soal kimia ini. Baik, ini Rashid ini ada menyampaikan, ada mau disampaikan atau yang lain? Belum ada, Ustaz. Dari yang lain? Mungkin saya kalau boleh izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Iya, jadi saya sempat berpikir gitu, kalau misalnya saya lihat dari, misalnya saya belajar biologi, saya belajar geografi, itu kan erat dengan penciptaan, misalnya ciptaan gunung Merapi, tsunami, gempa bumi dan segala macam. Terus kalau biologi juga bagaimana manusia terbentuk dari di dalam rahim ibu sampai kita seperti ini gitu. Itu dan di situ saya banyak belajar bahwa banyak sekali kuasa Tuhan, kuasa Allah yang berperan banyak di situ. Nah, cuma saya berpikir kalau misalnya menurut Ustaz sendiri, gimana ya kalau misalnya saya nih dari ilmu sosial mau mencoba memahami gitu, bagaimana sih peran Islam, paradigma Islam kalau misalnya diterapkan dalam ilmu sosial, karena jujur saya agak kesulitan untuk menerapkan bagaimana Islam jika diterapkan secara pemahaman di ilmu sosial. Mungkin Ustaz punya saran gitu, kayak saya bisa lihat dari sisi mana untuk memulainya seperti itu. Ya, ini memang seperti saya sampaikan tadi, kita tidak serta-merta dalam bangun ilmu yang sudah jadi, tapi kita bisa pada bagian-bagian yang ada pada teori-teorinya, pada konsep-konsepnya, pada definisi-definisinya. Misalnya. Contoh tadi ya, pada kesimpulan tadi kan ada kerjasama ya. Kerjasama itu kan saling tergantung. Tumbuh-tumbuhan dengan hewan. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen yang mengambil karbon dioksida dihasilkan oleh hewan dan manusia kan. Itu kan kerjasama itu. Kerjasama itu kan artinya saling tergantung. Nah, dalam kejadian manusia itu kan ada satu tahap ketika setelah konsumsi itu ada yang dinamakan alaqah. Alaqah itu secara bahasa bisa berarti juga yang melekat atau yang tergantung.
Ya kalau dilihat misalnya gantungan baju itu kan alaqah itu gantungan baju. Jadi alaqah di dalam surat Al-Alaq itu bisa bermakna bahwa sesuatu yang melekat saling bergantung, bahwa memang manusia itu tidak bisa sendirian, membutuhkan bantuan makhluk-makhluk lain. Saling bergantung itu artinya bukan hanya sebatas secara realistik itu ada dalam biologi bagian dari kedokteran, tetapi secara simbolik itu ada di dalam ilmu lain, dalam ilmu orang, kerjasama itu kan, kerjasama. Sehingga itu maka yang harus didahulukan itu kan kerjasama. Wala udwana illa ala zalimin, tidak boleh kerjasama, tidak boleh bermusuhan kecuali dengan orang yang zalim, kan artinya kalau sesama kita harus kerjasama. Ini konsep dari konsepsi embriologi dengan kerjasama itu punya makna realistik dan makna simbolik yang sangat bagus. Jadi kalau begitu manusia itu sebenarnya tidak punya independensi. Manusia itu tidak independen, manusia itu bahkan sangat bergantung. Karena itu di dalam surat terakhir Allah samad, Allah kepada manusia bergantung. Tidak mungkin kalau manusia tidak bergantung. Ya contohnya misalnya kita menghancurkan kotoran sendiri saja tidak bisa. Membusukkan kotoran sendiri saja tidak bisa. Apalagi menyerap energi dari matahari langsung juga tidak bisa. Harus bantuan yang lain. Itulah artinya saling bergantung itu kerjasama. Ini bisa diterapkan di dalam sains dan juga di dalam bidang-bidang ilmu lain yang humanoid, sosial humanoid, saya kira begitu. Nah untuk itu kan tentu memang kita perlu mengkaji lebih dengan sangat dalam ya, mulai dari konsep, definisi dan sebagainya. Jadi intinya adalah kalau kita ingin sampai ke sana mempelajari ilmu itu tidak hanya terbatas pada yang sifatnya teknis pengetahuan saja, tetapi harus kepada yang lebih luas, harus baik kepada filosofinya. Saya di dalam belajar kimia itu misalnya mencari apa sih dasar falsafahnya. Ternyata dasar falsafahnya adalah kimia itu adalah ilmu tentang perubahan. Kenapa ada berkembang ilmu tentang perubahan? Karena para pendahulunya dulu yakin bahwa semua makhluk itu berubah, hanya Tuhan yang kekal. Jadi ada dasar filosofinya gitu. Kenapa ilmu ini bisa berkembang, ada prinsip-prinsip dasarnya. Nah di dalam Islam ini prinsip-prinsip dasar itu diuji secara ekstrim, bukan spekulatif seperti pada zaman dulu. Dan itu kan kontemplasi spekulatif, belum ada ekstrim ini dengan metode ilmiah itu muncul atau tumbuh di dalam di bawah pangkuan atau di bawah rahim perkembangan ilmu keislaman. Saya kira begitu ininya caranya mungkin yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, jadi kalau saya tangkap sebenarnya untuk sains yang sekarang ini dalam Islam kita perlu untuk mengulik lebih dalam intinya apa sih yang sebenarnya lagi dibahas, filsafatnya gitu ya. Itu yang artinya kita ini harus bisa menghayati ilmu, bukan hanya mengenali, kita harus bisa menghayati ini. Menghayati ini yang sangat kurang di dalam sekarang ini. Pengetahuan itu begitu banyak sehingga sangat kompleks, memerlukan waktu yang lama sehingga kita tidak sempat menghayati. Kalau kita tidak punya penghayatan, kita tidak sempat kepada intinya, apalagi pada tujuan. Itu yang pendapat saya ya, mungkin ini bisa benar, bisa juga salah, memerlukan kajian-kajian lebih mendalam. Oke, iya saya setuju dengan Ustadz bahwa penghayatan dari apa yang kita pelajari yang kemudian bisa membuat kita jadi berpikir lebih jauh dan kemudian memasukkan nilai-nilai Islam yang kita pelajari seperti itu Ustadz ya. Nah setelah kita menghayati, kita baru bisa menemukan hikmah, bisa menemukan pelajaran di dalamnya itu seperti tadi.
kalau sudah menemukan ولو hikmah itu, نزلنا baru kita bisa عليك bersyukur كتابا في begitu. قرطاس Jika فلمسوه kita melakukan بأيديهم energi لقال begitu الذين banyak dari كفروا Allah yang إن terlibat هذا untuk menghadirkan kita إلا ini. سحر Mungkin yang مبين selama ini kita tidak وقالوا لولا pernah diberikan أنزل sebagai عليه bentuk ملك ولو kesabaran أنزلنا berdasarkan ملكا oksigen yang kita لقضي butuhkan untuk الأمر hidup. ثم لا Makanya di dalam ينظرون Islam, dalam keadaan peperangan ولو sekalipun kita جعلناه dilarang ملكا berdoa لجعلناه istilahnya. رجلا وللبسنا عليهم Konsepnya ke ما sana. يلبسون Jadi kalau kita ikuti ولقد sebenarnya استهزئ inilah konsep برسل sustainable development itu sebenarnya di من sini. قبلك Terus orang فحاق sosial lain بالذين سخروا منهم bagaimana ما كانوا mengalami به يستهزئون قل persoalan سيروا في energi الأرض itu kan ثم baru انظروا satu كيف segi ya كان dari persoalan عاقبة itu belum yang lain. المكذبين قل Kita لمن baru ما في bicarakan soal itu. السماوات والأرض قل Saya kira itu لله mungkin كتب على نفسه الرحمة لا benar-benar setuju يجمعنكم إلى dengan يوم penjelasan hari القيامة ini saya لا bisa ريب فيه mengambil hikmah الذين di dalamnya juga bersyukur dan خسروا efeknya kan juga أنفسهم bisa فهم real لا time yang Ustadz يؤمنون kasih contohnya bahwa kalau kita bisa menghayati pohon sebegitu rumitnya kita tidak akan menyia-nyiakan begitu saja ya seperti misalnya menebang atau membakar. ya kan ke sana gitu. وله Dan ما artinya سكن في الليل والنهار وهو pengetahuan itu السميع tidak العليم sampai kepada قل mengetahui أغير tapi الله juga sampai kepada أتخذ tujuannya. وليا Tujuannya فاطر untuk apa? السماوات والأرض وهو Jadi kita يطعم sebagai manusia ولا itu jangan يطعم قل semena-mena sebagai makhluk إني yang paling أمرت sempurna أن kayak أكون gitu. أول من أسلم Semau kita ولا tidak bisa تكونن kalau من nanti di dunia المشركين ini sudah قل tidak ada kebutuhan lagi إني bagi أخاف إن manusia. عصيت ربي Itu عذاب dampaknya يوم bisa. عظيم من Itu يصرف apa? عنه Contoh يومئذ ekstrimnya lah فقد begitu. رحمه وذلك Itu الفوز saya kira. Nah, dan المبين sekira untuk bidang-bidang lain وإن yang mari kita sama-sama يمسسك kaji الله sesuai dengan بضر disiplin. فلا Kalau كاشف له bidang-bidang lain إلا tentu هو saja وإن يمسسك perlu بخير pendalaman oleh فهو على كل spesialis-spesialis karena شيء ilmu قدير sekarang sudah sangat وهو القاهر spesialistis. فوق Kita sangat tidak عباده mungkin menjadi وهو polimatik ya, الحكيم seperti الخبير قل أي شيء generasinya Imam أكبر Ghazali, generasi Turus, شهادة قل Muslimat الله misalnya, karena ilmu شهيد banyak بيني dan وبينكم persoalan-persoalan وأوحي manusia juga إلي banyak هذا القرآن لينذركم به pada ومن saat itu بلغ saya kira أئنكم mungkin itu لتشهدون أن مع الله sebagai آلهة أخرى قل لا sebagai أشهد قل akhir إنما هو إله izinkan واحد saya وإنني بريء menyampaikan مما تشركون tahniah karena sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Izinkan saya menyampaikan tahniah, doa untuk kita semua. الذين Iyyakum minal آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون dari kita, kuasa kita, ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وعليكم السلام ورحمة الله Terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad atas pemaparan hari ini. Insyaallah diskusi kita dan juga pemaparan hari ini bisa bermanfaat bagi yang akan. Kemudian juga terima kasih juga kepada Ustaz Rahman karena kesediaan mau mengisi kajian ini dari paradigma Islam selama kurang lebih 4 minggu ya Ustaz ya. Semoga nanti ini tuh jadi memantik kajian untuk selanjutnya seperti itu. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:07, saya sebagai moderator ya ada. Oh iya, Bang Reza mungkin ada yang mau disampaikan? Oh, nggak ada sih Pak Rahman. Iya. Alhamdulillah baru di masjid. Tadi baru ini ketemu Bu Reni. Oh, ada tadi. Ya untuk pelaksanaan besok ya. Iya, persiapan besok siang. Insyaallah. Ya saya besok insya Allah ke masjid. Hari ini mohon maaf tidak bisa ke sana. Tiba-tiba sakit, gigi agak sakit. Oh iya. Jadi insya Allah besok ke sana. Dan kalau bisa sekaligus juga kita ini ketemu ya sama panitia gitu, sama panitia Marwah itu untuk
cek terakhir lah bagaimana gitu untuk hari Kamis. Oh iya Sep, nanti disampaikan oleh Mbak Syifa dan Mas Rashid. Ya, ada masalah sih sini ya. Ya. Ini, ini cuma kalau bisa ya habis zuhur gitu, karena habis asar itu saya juga harus ke rumah sakit gitu ya. Kebetulan giliran kontrol ini harus hari Selasanya karena hari Jumat kan masih libur. Oh ya baik Pak Rahman. Di zuhur ya. Ya, habis zuhur lah, dan antara zuhur dan asar sebelum asar. Siap. Dilanjut nggak sih Pak? Gitu. Kalau tidak ada lagi barangkali masih Pak. Mungkin sekarang sudah menunjukkan pukul 5:09. Saya mohon izin untuk menutup kajian pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Rahman dan para hadirin sekalian. Insya Allah dapat membawa manfaat pada kajian pada sore hari ini. Akhir kata, saya tutup kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Ya Pak Rahman. Ya, dan saya juga izin pamit. Terima kasih banyak Ustadz Rahman. Terima kasih semuanya yang sudah sabar dengan saya. Oke.